kita akan sedikit membahas tentang kana wa akhwatuha dalam kitab An-Nahwu Tatbiq. Kana dan saudara-saudara ini terbagi menjadi 13 fi'il, yaitu kana, asbaha, adha, amsa, zola, bata, soro, laisa, mazala, mabariha, mafati'a, manfaka, madama. Adapun pengamalan kana dan saudara-saudaranya ini yaitu tadkhulu 'alal mubtada wal khobar. Masuknya susunan mubtada dan khobar. Kemudian fatar fa'al mubtada wa yusamma ismaha. Dan rofanya mubtada ini disebut dengan isim dari kana dan saudara-saudaranya. Kemudian watan sibul khobar wa yusamma khobaroha. Dan nasabnya khobar ini dinamakan dengan khobar kana dan saudara-saudaranya. Contohnya ketika susunannya mubtada khobar yaitu Muhammadun mujtahidun. Ini Muhammadun sebagai mubtada dan mujtahidun sebagai khobar dari mubtada ini. Ketika kemasukan fi'il kana, maka pengamalan berubah jadi kana Muhammadun mujtahidan. Muhammadun di sini isim dari kana dan mujtahidan ini khobar dari kana yang kedudukannya menjadi nasab. Kemudian makna atau faidah dari kana dan saudara-saudaranya ini yaitu yang pertama, faidah dari kana. Kana ini berfaedah mensifati isim dengan khobarnya pada masa lampau. Contohnya kana Zaidun maridun, yang artinya Zaid itu sakit. Jadi isim ini isim dengan khobar ini disifati pada masa lampau. Karena di sini itu sendiri bermakna masa lampau. Kemudian asbaha di sini berfaedah mensifati isim dengan khobarnya pada waktu subuh-subuh. Contohnya asbaha tiflu bakian. Jadi pada waktu subuh anak kecil itu menangis. Kemudian contoh adha Zaidun nasyiton. Adha di sini berfaedah mensifati isim dengan khobarnya pada waktu duha. Adha Zaidun nasyiton. Jadi pada waktu duha si Zaid ini bersemangat. Kemudian amsa. Amsa ini berfaedah atau bermakna mensifati isim dengan khobarnya pada waktu sore. Contohnya amsal amilu mut'aban. Jadi pada waktu sore ini para pegawai kelelahan. Kemudian zola. Zola ini berfaedah mensifati isim dengan khobarnya pada waktu siang hari. Contohnya zola al-jawu mu'tadalan. Jadi pada siang hari ini udara itu adil atau terasa biasa saja. Kemudian bata. Bata ini bermakna mensifati isim dengan khobarnya pada waktu malam hari. Contohnya batal harisu sahiron. Jadi pada malam hari penjaga itu sahiron bergadang atau terbangun gitu. Kemudian sorotinu hajaron. Soro ini berfaedah mensifati isim dengan mengalihkan pada tingkah khobarnya. Contohnya sorotinu hajaron. Jadi lumpur itu menjadi batu. Jadi isim ini dialihkan maknanya menjadi tingkah dari khobar ini, khobar dari soro. Kemudian mazala, mabariha, mafati'a, manfaka ini berfaedah tafidul istimrar. Tafidul istimrar berfaedah terus menerus gitu, berkelanjutan. Kayak contohnya mazala ini kan artinya masih. Jadi masih ini kan berarti berkelanjutan gitu, terus menerus. Kemudian madama ini contohnya la ashabuka madum takadiban. Jadi madama ini berfaedah mensifati waktu dengan tingkah yang dikhususkan. La ashabuka madum takadiban. Jadi saya tidak akan menemanimu selama kamu berbohong. Jadi waktunya telah dikhususkan. Selama kamu berbohong, saya tidak akan menemanimu. Kemudian kana dan saudara-saudara ini termasuk fi'il nakis. Fi'il nakis itu yaitu fi'il yang kurang. Maksud kurangnya itu, makna nakisnya di sini itu, makna kurangnya itu tadulu ala zaman faqat, yaitu yang hanya menunjukkan waktunya saja. Kemudian ada juga fi'il yang disebut fi'il tam, yaitu fi'il yang sempurna. Fi'il sempurna ini yaitu yang menunjukkan atas hadas, pekerjaan, dan zaman. Kemudian contoh dari fi'il nakis yaitu fa'alun
maksud dari fi'il nakis ini contohnya fa'alun naqisun yadullu ala zamanil madi faqat wala yadullu ala hadas. Jadi fi'il nakis ini menunjukkan kepada zamannya saja, pada zaman yang madi, dan tidak menunjukkan kepada hadas. Kayak karena di sini kan artinya ada gitu ya. Jadi hanya hanya menunjukkan kepada zamannya saja, tidak menunjukkan pekerjaannya. Kemudian contoh dari fi'il tam yaitu kataba. Fa'alun tamun yadullu ala kitabah. Jadi fi'il tam ini menunjukkan kepada tulisan, kitabah ini penulisan gitu. Jadi menunjukkan kepada hadas yang menunjukkan kepada pekerjaannya pada zaman madi gitu. Kemudian istimalu ba'dil af'al bi ma'na soro. Jadi ada sebagian fi'il yang digunakan dengan makna soro. Terdapat pada 5 fi'il yaitu kana, asbaha, adha, amsa, dan zola. 5 fi'il ini bisa digunakan dengan makna soro, tergantung konteks kalimatnya itu seperti apa. Contoh dari fi'il kana yaitu fa'idzan syaqqatis sama'u fakanat swardatan kadihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar seperti kilapan minyak. Jadi kana di sini ini maknanya berubah menjadi makna soro. Yang tadinya bermakna isim dengan khobarnya, mensifati isim dengan khobarnya pada masa lampau, berubah menjadi makna soro, yaitu mengalihkan isim pada tingkah khobarnya. Kemudian contoh asbaha, asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan jadilah kalian karena nikmat Allah saudara-saudara kalian. Asbahtum di sini juga maknanya berubah menjadi makna soro. Yang tadinya bermakna mensifati isim dengan khobarnya pada waktu subuh, berubah menjadi makna soro. Kemudian adha, adhal alamu qaryatan shaghiratan. Dunia itu atau alam itu menjadi kampung yang kecil. Adha di sini juga maknanya berubah menjadi makna soro. Yang tadinya bermakna waktu duha, kemudian berubah menjadi makna soro. Kemudian contoh amsa, amsal hatifu daruriyan likulli syakhsin. Ponsel itu menjadi kebutuhan setiap orang. Amsa di sini juga maknanya berubah menjadi makna soro, yang tadi yang bermakna waktu sore, pada waktu sore. Kemudian zola di sini contohnya wa idza busyira ahaduhum bil unsa zola wajhahu muswadan. Dan apabila seseorang telah diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka wajahnya menjadi hitam. Zola di sini juga maknanya berubah menjadi soro. Yang tadinya bermakna pada sore hari berubah menjadi makna soro. Kemudian syurutu amali kana wa akhwatuha. Kemudian ada syarat-syarat pengamalan kana dan saudara-saudaranya. Yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ya'malu mutlaqan ay bila syurut, yaitu pengamalannya secara mutlak tanpa syarat. Terdapat pada 8 fi'il, yaitu kana, asbaha, adha, amsa, zola, bata, soro, laisa. Kemudian bagian yang kedua yaitu ya'malu bisyartin an yataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'aun. Jadi pengamalannya ini dengan syarat didahului dengan huruf nafi, huruf nahi, dan doa. Terdapat pada 4 fi'il yaitu zala, bariha, fatiha, dan faka. Kemudian contoh dari nafi ini sendiri yaitu ma zalal jawu baridan. Jadi ma di sini ini ma nafi, ma yang menafikan. Yang artinya tidak ada udara yang dingin. Jadi apabila ada pengamalan, ada fi'il yang seperti ini yang didahului dengan ma, maka itu bisa digunakan pengamalan kana. Kemudian contoh nahi yaitu sohi syamir wala tazakkiral mauti. Ingatlah kalian dan ingatlah akan kematian. Lah di sini juga yaitu la nahi, yaitu la yang harus yang mengingatkan, melarangi. Yang melarang. Jadi apabila ada fi'il yang terdapat la nahi ini, ada fi'il yang 4 tadi ini, maka bisa menjadi pengamalan karena kalian saudara-saudaranya ini. Kemudian doa, la zala baituka ma'muran bi ta'atillah. Jadi tidak ada rumahmu. Jadi rumah itu tidak akan makmur kecuali dengan taat kepada Allah. Gitu. Lah di sini termasuk la doa. Di sini termasuk kalimat yang berdoa. Apabila ada la yang
mensifati doa ini, maka bisa menggunakan pengamalan kana dan saudara-saudaranya ini. Kemudian pengamalan yang ketiga yaitu ya'malu bi syartin an tataqaddamahu mal masdariyah az-zarfiyah, yaitu terdapat pada satu fi'il saja yaitu dama. Contohnya wa usoni bi sholati wa zakati ma dumtu hayyan. Jadi beliau menganjurkanku dengan sholat dan zakat selagi atau selama saya masih hidup. Ma di sini itu termasuk ma zarfiyah gitu. Maka apabila ada ma zarfiyah di sini bertemu dengan dama, harus menggunakan pengamalan kana gitu. Kemudian al-khobar kana wa akhwatuha. Jadi al-khobar kana dan saudara-saudaranya terdapat pada 3 bagian. Yang pertama mufrad, jumlah, dan syibeh jumlah. Mufrad ini sendiri yaitu apabila tidak jumlah dan tidak juga syibeh jumlah. Contohnya asbaha Muhammadun nasyitan. Muhammadun di sini sebagai isim dari asbaha dan nasyitan di sini khobar dari asbaha yang kedudukannya nasab. Kemudian jumlah di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Contoh pada ismiyah yaitu kana Muhammadun abuhu qaimun. Jadi di sini tuh abuhu qaimun jumlah dari menjadi khobar dari ismiyah. Kemudian fi'liyah. Fi'liyah di sini contohnya ma zalal mataru yanhamiru. Kemudian mataru di sini sebagai isim dari mazala, dan yang hamiru ini sebagai khobar dari fi'liyah. Jadi di jumlah antara fi'il ini, di sini di dalam fi'il ini terdapat fa'il yang tersimpan. Jadi fi'il dengan fa'il ini dijumlah menjadi khobar dari zala, mazala. Kemudian syibeh jumlah ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu zorof dan jar majrur. Contoh pada zorof yaitu ansatairu fauqa satohi. Jadi di sini terdapat zorof fauqa satohi. Nah, fauqa satohi di sini itu sebagai khobar dari amsa di sini, dan tairu ini sebagai isim dari amsa. Kemudian jar majrur. Laisa Muhammadun minal kadzibina. Muhammadun di sini kedudukannya sebagai isim dari laisa, dan minal kadzibina ini di sini jar majrur, ada ta'aluk dari jar dan majrur ini. Ta'aluknya menjadi khobar dari laisa.